kita akan memulai ibadah kita. Gimana nih minggu ini hari ini adik-adik pastinya baik-baik aja kan? Iya pasti dong Kak Michael. Walaupun pandemi tetap semangat. Oke. Nah sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan, bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami ya Bapak, agar kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki Tuhan, dan kami bisa melaksanakannya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak yang di sini Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terpuji nama Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Siap ya Kak Michael Siap ya? dong. Iya. Kakak ajak dimanapun adik-adik berada, kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Kalau adik yang belum bisa lihat kakak. Haleluya. Silakan gerakannya. Yesus itulah tokoh anak yang benar. Yesus itulah tokoh aku yang benar, dan Bapaknya dialah pembelanya. Tiap-tiap sekarang di dalamnya, dan tiada berkurang di beratnya, dan tiap-tiap jalan yang berbuat dibersihkannya, supaya makin lebat lagi ia berbuah. Kak Michael, adik-adik tahu kalau pohon jika ingin menghasilkan buah yang banyak, dia harus dirawat, dibersihkan. Jangan sampai ada tumbuhan lain menumpang di pohon itu. Lalu kalau ada ranting-ranting, dahan-dahan yang kering, dia dipatahkan, dibuang. Nah, seperti itulah hidup kita. Ada kelakuan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, semua harus dibuang agar kita menghasilkan buah yang yang apa Kak? Matang. Oh, matang. Jangan matang doang adik-adik, manis dan enak untuk dinikmati. Oke Kak? Oke, Kak. Kita ulang lagi ya, lebih semangat. Semua bersama. Tentu adik-adik semua mau menghasilkan buah yang manis kan? Jangan sampai buahnya busuk, ada ulat di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus belajar firman Tuhan. Baik adik-adik, silakan duduk yang tenang. Kita akan belajar firman Tuhan. Nanti adik-adik bisa dengarkan kakak yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan, Kak Cahaya. Kita siapkan hati, kita mau katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Katakan Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia. Kau yang termulia.
Sekali lagi kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, agar firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, yang indah dan yang manis untuk kami rasakan dan orang-orang sekeliling kami rasakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Kakak percaya kita semua sehat-sehat. Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Cahaya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini yaitu dengan tema Aku Anak Taat, yang kakak ambil dari Mazmur 139 ayat 7-10. Nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Nah, kita taat dengan apa sih? Maksud Kak Cahaya itu taat dengan apa sih? Taat dengan peraturan. Adik-adik pernah dengar kata peraturan ya? Buat apa sih ada peraturan? Nah, hari ini kita belajar untuk apa sih peraturan dan peraturan apa aja sih yang harus kita taati. Semua peraturan harus kita taati. Contohnya, peraturan di sekolah, adik-adik pasti ada ya peraturan di sekolah ya. Peraturan di rumah, peraturan di lalu lintas, bahkan peraturan makan. Adik-adik harus belajar taat atau menaati peraturan. Untuk apa sih kita menaati peraturan? Supaya menjadi orang yang tertib. Ketika kita menjadi anak yang taat, maka setiap apapun yang kita lakukan menjadi tertib, menjadi damai sejahtera. Contohnya, untuk apa sih kita menaati peraturan di sekolah? Contohnya kita lihat peraturan di sekolah yang pertama, tidak boleh terlambat. Kenapa kita tidak boleh terlambat? Kenapa kita tidak boleh ribut di dalam kelas? Yang pertama, supaya kita tidak ditegur oleh guru. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh terlambat? Supaya kita tidak ketinggalan informasi dari guru atau pembelajaran. Itulah gunanya taat akan peraturan di sekolah. Nah, kalau peraturan di rumah, untuk apa sih kita menaati peraturan di rumah? Supaya kita juga menjadi anak yang tertib, anak yang rapi. Ketika kita pulang sekolah, kita harus menaati peraturan, yaitu meletakkan tas di tempatnya dan juga meletakkan baju yang sudah kita pakai dari sekolah ke tempatnya supaya kelihatan rapi. Nah, ketika kita di lalu lintas, kenapa kita harus taat ya di lalu lintas atau di jalan raya? Supaya apa? Adik-adik pasti tahu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Itulah gunanya sebuah peraturan, supaya kita menjadi hidupnya tertib, supaya kita boleh menjalaninya dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, apalagi yang menjadi peraturan-peraturan dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namanya peraturan itu pasti ada. Jadi kita harus belajar yang namanya taat. Coba kita sama-sama bilang, aku anak taat. Aku anak yang taat. Nah, anak-anak sekolah minggu harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Kakak juga belajar supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang tertib, hidup yang disiplin, hidup yang rapi. Ketika kita melakukan setiap peraturan yang ada di lalu lintas, yang ada di sekolah, yang ada di rumah, ketika makan. Kenapa ketika makan kita harus ada peraturan? Supaya ketika kita makan, kita tidak tersendak. Apa aja sih peraturan ketika makan? Tidak boleh berbicara, tidak boleh buru-buru ketika makan, supaya kita tidak tersendak. Kenapa kalau kita tersendak, maka kita yang merasakan sakit. Itulah tujuan dari
peraturan. Jadi adik-adik harus belajar taat ya. Kak Cahaya juga belajar. Kita semua belajar yang namanya taat. Nah, hari ini kita belajar taat dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh hanya taat di sekolah, di rumah, di lalu lintas, ketika makan, ketika tidur. Tidak, tetapi kita lebih lagi taat akan firman Tuhan. Adik-adik tahu kan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa disuruh Tuhan naik ke gunung untuk menerima sebuah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah salah satu peraturan. Kenapa kakak bilang peraturan? Karena di dalamnya banyak sekali yang dikatakan jangan membunuh, harus mengasihi. Itulah peraturannya. Coba kita bayangkan, seandainya waktu itu Tuhan tidak memberi peraturan, Tuhan tidak memberi namanya hukum Taurat, maka mereka akan menjadi seorang pembunuh. Mereka akan menjadi orang yang ugal-ugalan. Mereka akan menjadi penyembah-penyembah berhala. Adik-adik ingat kan, ketika Musa naik ke gunung, mereka ngapain? Menciptakan yang namanya patung emas, yaitu Baal mereka. Padahal di situ Musa masih mau ke Gunung Sinai untuk menerima sebuah hukum Taurat. Mereka di bawah sudah menciptakan Tuhan mereka. Itulah maksudnya mengapa Tuhan memberi peraturan supaya kita hidupnya terarah, tertib, disiplin. Itulah maksudnya mereka orang-orang membuat sebuah peraturan. Ya, kita tentunya sering melanggar namanya peraturan. Tapi mari kita coba untuk melakukannya kembali. Kita coba pelan-pelan dari rumah. Kita membiasakan bangun tidur kita berdoa. Ketika kita pulang sekolah kita menyimpan peralatan sekolah kita ke tempatnya. Ketika di jalan raya kita tertib. Kita coba dengari hal-hal yang kecil, sehingga ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita juga boleh mulai melakukannya, menaati akan setiap firman Tuhan. Adik-adik tahu kan dan pernah dengar yang namanya Yusuf? Dia dari kecil adalah orang yang taat. Ketika dia kecil sudah taat, setelah dia besar Tuhan pakai dia secara luar biasa. Nah, adik-adik juga Tuhan pasti pakai kita semua ketika kita boleh menjadi anak yang taat. Taat akan peraturan dimanapun. Ketika kita di gereja, apa yang harus kita hati di gereja? Nah, kita lihat ya, hari-hari ini ada pandemi, berarti kita harus lebih taat di protokol kesehatan. Itu juga sebuah peraturan. Dimanapun ke sekolah kita juga akan dituntut pakai masker. Itu adalah sebuah peraturan. Jadi kita coba menaatinya. Ketika kita tidak taat, maka kita akan kena sakit. Jadi mari adik-adik, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh membaca yang namanya peraturan. Kita mari coba untuk mulai melakukannya pelan-pelan. Kita melakukannya dengan senang hati, jangan karena terpaksa. Karena ketika kita sudah melakukan yang namanya taat akan peraturan, maka kita akan yang menuai hasilnya. Kita akan menerimanya. Ketika kita taat ke sekolah tidak terlambat, maka informasi yang dari guru kita pasti dapat. Ketika kita taat akan peraturan yang disuruh oleh pemerintah kita untuk memakai masker, maka kita tidak kena virus. Nah, itulah mengapa yang namanya peraturan itu dibuat. Kenapa Tuhan memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi orang-orang yang tertib, yang hidupnya terarah. Kita juga mau ya menjadi hidupnya terarah. Kita mau ya menjadi anak-anak yang disiplin. Ayo adik-adik, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang hidup, yang menjadi pedoman kita untuk kita menjadi orang yang taat. Coba kita lihat deh di ayat yang ke-10 tadi, Mazmur 139 ayat yang ke-10.
juga di sana kita baca dari ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Ketika kita dimanapun berada, ketika kita menjadi anak yang taat, tangan Tuhan pasti bersama dengan kita. Seperti dikatakan di ayat yang 10, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ketika adik-adik boleh belajar taat, maka Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudus akan memimpin kita apapun yang kita lakukan. Ketika kita taat akan firman Tuhan, akan peraturan, maka Tuhan akan menyertai kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan ayat hafalannya Matius 7 ayat 26. Adik-adik jangan lupa ya untuk menghafalnya dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami taat dengan peraturan yang ada, bahkan dengan setiap firman-Mu, biar ketika kami menjadi orang-orang yang besar nanti, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang boleh diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, biar mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat? Harus tetap semangat dan tetap semangat. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, lalu kita akan berkreasi. Kita akan membuat hiasan Natal dari kertas origami. Karena sekarang sudah bulan Desember. Nanti adik-adik boleh membuat di rumah dengan kertas apa saja yang ada di rumah. Oke, perhatikan caranya ya. Nah, untuk membuat hiasan Natal ini, kita membutuhkan kertas origami. Lalu kita juga membutuhkan lem, staples, dan juga gunting. Caranya bagaimana, Kak? Oh, coba perhatikan ya. Yang pertama-tama, kita akan melipat origami bentuk segitiga. Seperti ini. Lipatnya yang rapi ya. Lalu, kita lipat lagi. Membentuk segitiga lagi. Nah, seperti ini ya adik-adik. Setelah selesai kita lipat, kita akan menggunting. Jangan sampai salah. Kita akan menggunting lipatannya yang satu. Sejajar. Dan bagiannya sama semua ya. Sampai selesai. Selesai digunting, kita akan buka lipatannya. Pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Dan hasilnya seperti ini. Lalu diapain lagi, Kak? Kita akan lem yang sudah kita gunting tadi. Disatuin ya, seperti ini. Nah, setelah yang ini disatuin, kita akan balik kertas origaminya. Satuin guntingan yang kedua.
Tuh, kalau sudah jadi, satuin lagi guntingan yang ketiga. Kita akan lakukan seperti itu sampai selesai. Sampai habis guntingannya ya. Balik lagi. Iya, balik lagi. Yang terakhir. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi ini baru satu ya adik-adik. Kita akan membuat dengan warna lain. Kita coba buat yang warna merah ya. Tuh. Bagus ya. Hasilnya seperti ini. Sudah ada 6 dan sekarang kita tinggal satuin lagi yang 6-nya. Jangan lupa warnanya diselang-seling biar cantik seperti bunga-bunga Natal. Staples deh. Nah, sisi yang satu warna hijau dengan warna merah disatuin di staples biar semakin membentuk bunga yang cantik. Nah, satu lagi. Selesai. Cantik ya. Nah, inilah hasil dari yang kita buat tadi, yang Kak Herlin buat tadi. Adik-adik boleh gantung nanti di rumah. Boleh gantungnya seperti ini, atau boleh kasih tali di tengah ya. Cantik ya. Selamat mengerjakan di rumah. Selamat berkreasi. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.